Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Tema kita hari ini adalah Tafakkur 15 tahun Gempa dan Tsunami. Saya ingin membaca sebuah puisi yang saya tulis 2 hari yang lalu. Pagi itu Ahad 26 Desember 2004. 15 tahunan silam. Gempa dahsyat melumat bumi Serambi Mekah. Tak lama berselang tsunami datang menelan apa saja, menerjang dan meluluh lantakkan. Laut merenggut 300.000 orang. Kukira hari itu kiamat kubra, kiamat besar. Aku menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah berpuluh-puluh kali, beratus kali, beribu kali. Subhanallah, Maha Suci Allah, Engkau sangat kuasa ya Allah, kekuasaanmu tak terhingga, maha dahsyat. Kami kehilangan orang-orang tercinta. Kini tanggal 26 Desember datang lagi. Kami takarub padamu ya Rabb, mengenang mereka semuanya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum wa akrim nuzulahum. Demikian pemirsa JTV, puisi untuk tsunami ya, dan doa kita untuk pada syuhada yang Amin, ya ditelan tsunami Aceh. Amin ya Allah. Pemirsa, dalam keterharuan ini kita minta pertolongan kepada Allah SWT agar tsunami dan gempa seperti itu jangan terulang lagi. Jadi Allah tentu juga menugaskan kita hambanya untuk menjauhi larangan-larangannya, untuk menjauhi dosa-dosa. Tetapi kalau manusia ini melupakan nikmat-nikmat Allah, mereka selalu bangga dengan dosa-dosa, mungkin tsunami ini akan terulang kembali. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Kepada Ustadz Abu Abdurrahman untuk menambah apa yang perlu ditambahkan. Ya alhamdulillah Ustaz. Apalagi nih memang hari ini Ustaz, yang sebentar lagi kita akan menyaksikan gerhana matahari. Peristiwa besar juga Subhan. Hari ini ya. Hari ini Ustaz. Mulai sekarang mungkin sampai jam 11 nanti, puncaknya jam 11.20 masa itu. Lalu satu ada gerhana matahari. Gerhana matahari adalah ketika peristiwa di mana matahari tertutupi oleh bulan. Iya. Nah, tertutupi ini memang tertutup penuh. Tetapi tidak semua tertutup penuh, daerah bisa melihatnya. Nah misalnya kita di Banda Aceh ini mungkin kejadian matahari tertutup bulan itu pada posisi 60%. Iya. Nah, di daerah lain mungkin akan melihat 70%, 90%, bahkan ada yang mungkin sampai ke Afrika itu 100% gelap dia pada ini. Bahasa Aceh sebut-sebut. Sebut-sebut. Ada orang-orang tua Aceh tahu tuh. Ya. Nah, ini juga satu peristiwa, satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di Banda Aceh ini ada beberapa tempat itu akan diperingati, ada karena ini mungkin tahu sifatnya Ustaz, maka dipersiapkan sholat khauf. Diadakan di masjid-masjid. Mungkin ada sedikit tausiah dari ustaz-ustaznya. Nah, salat berjamaah. Tanda apa? Dan semua ini yang kita buat adalah tanda kebesaran Allah. Yang kita buat juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita tahu Nabi Muhammad SAW sedikit saja perubahan hati dia atau perubahan mata dia, perubahan pikiran, gerak dia itu salat, dia itu berdoa. Ah, ini dengan ada dengan doa. Makanya banyak sekali doa ini, jutaan doa ini. Kita juga bisa. Tidak mesti dalam bahasa Arab, juga bahasa Indonesia. Iya. Ketika kita melihat matahari berubah, kita berdoa, ya Allah,
matahari telah berubah ya Allah, ini kuasa Engkau ya Allah, pasti Engkau yang buat. Nah, ini saya doa. Ya. Maka perubahan matahari ini Allah, tambahkanlah hidayah sama saya. Nanti jangan lupa lagi dan kepada saudara saya. Dan satukanlah doa-doa saya ya Allah dengan doa orang yang berdoa pada hari ini ya. Dengan doa orang yang berkorban dalam agamamu ya Allah. Nah, ini gini. Itu Ustaz. Jadi kalau kita di Banda Aceh ini di penghati tsunami, mungkin di Ulili misalnya. Ya. Di Ulili ada sekian itu, bahkan kata ada kenduri-kenduri. Alhamdulillah juga di daerah lain. Ya. Juga kalau mungkin bergabung dengan peristiwa gerhana matahari yang dianjurkan masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid-masjid di mana diadakan. Bagus sekali. Jadi di samping kita melihat kekuasaan Allah, gerhana matahari, gerhana bulan, tetapi kita juga dapat pahala dengan salat, salat khauf. Khauf. Khauf takut apa? Khusuf. Salat khauf. Oh, sunat gerhana. Jadi dapat pahala kita. Yang tidak boleh adalah percaya kepada khurafat-khurafat dan apa yang disebut dengan bid'ah khurafat, misalnya gerhana matahari itu ada kematian orang besar, itu tidak benar. Kebetulan saja misalnya ada gempa kematian orang besar, itu salah. Karena ketika Ibrahim anak Rasulullah meninggal dunia, terjadi gerhana matahari. Lalu orang berpikir itu gara-gara meninggal Ibrahim. Kata Rasulullah, itu tidak ada hubungannya, kebetulan saja. Tidak ada hubungannya. Jangan-jangan sebentar lagi ada orang hebat meninggal, lalu dikatakan itu kan, gerhana matahari, tidak ada hubungannya. Itu perlu kita tanamkan sama masyarakat. Jangan masyarakat mengkultus-kultus orang. Ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan kita sempat salat nanti, salat sunat gerhana matahari. Kita kembali kepada tafakur 15 tahun gempa dan tsunami. Menurut Ustadz Abu Abdul Rahman, ini adalah karena Allah SWT mencintai orang-orang Islam di Aceh, maka diberi bala. Bagaimana maksudnya dicintai oleh orang Islam di Aceh oleh Allah? Bagaimana? Saya melihat sini Ustaz, dari asal usul. Sesuatu itu ada usulnya Ustaz. Iya. Hari ini kita cerita ini itu ada semua sebenarnya ada usulnya. Iya. Nah, agama ada usulnya, usul agama, fikih ada usulnya. Hari ini orang sibuk dengan fikih, itu usul fikih orang lupakan. Jadi, makanya orang hari ini ribut saja nggak pas Ustaz. Terus ada orang hari ini juga kita dakwah, ada usul dakwah. Nah, ini usul alam semua ada. Ya. Nah, seorang guru tadi sudah kita bilang, seorang guru ketika dia memberikan ujian memberikan sesuatu kepada muridnya, tentunya murid dia sendiri, murid dia tidak mungkin memberikan kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ini kepada orang yang dekat dengan dia. Nah, orang-orang Aceh ini kita tahu memang orang-orang yang afwan, memang tauhidnya bagus. Nah, ketika tauhidnya ini melenceng, kan Allah memberi peringatan di sini, tanda ini. Tapi ini pun semua adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perencanaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam skenario-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sudah terjadi. Adapun yang terjadi semua ini adalah supaya kita mentadabburi saja, supaya kita memikirkan, terus mempelajari, terus memahami. Dan ini semua adalah supaya kita juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu kepadanya. Nah, ini Ustaz. Ini menarik sekali, ya, menarik sekali. Apalagi di Aceh ini memang sudah ada bantuan internasional, dunia internasional, apakah dari orang-orang Islam atau orang-orang non-Islam, ya, membantu Aceh dengan dana yang sangat luar biasa. Tetapi sampai hari ini ada orang Aceh yang duafa, ada yang belum dapat rumah. Anggota DPRA juga pernah ingin menjanjikan rumah, tetapi konon batal, tidak jadi dibuat rumah duafa. Ini adalah sesuatu yang tidak adil, karena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka hendaklah DPRA, gubernur, siapapun yang ada menjadi pemimpin saat ini harus memikirkan nasib orang-orang miskin di Aceh ini.
Gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah Ustaz. Semestinya kita bilang pemerintah Aceh, kalau dulu ada BRR Ustaz. BRR ini adalah Badan Rehabilitasi Rekonsiliasi Aceh. Nah, sekarang yang kita maukan, maka saya usul kepada pemerintah Aceh, nota juga via mungkin pemerintah pusat, Ustaz. Ada satu lembaga atau induk, satu badan organisasi yang khusus menangani masalah tsunami ini. Yang ditangani yang pertama itu mungkin dari segi teknologinya, Ustaz, ilmu pengetahuannya. Ini tentang keselamatan manusia, tentang bencana alam. Ya. Nah, yang ditangani adalah tentang juga mungkin ekonominya, Ustaz. Sebagaimana ini. Terus ada juga memang tentang ukrawinya. Ukrawinya sudah jelas bahwa ini kita bisa jadi contoh. Kita buat mencoba informasi selengkap mungkin tentang tsunami. Jadi tsunami bisa kita kasih tahu sama orang sehingga juga jadi asbab hidayah. Nah, ini belum dibuat sampai saat ini sekarang. Masyarakat cenderung membuatnya terpilah-pilah, musim-musiman. Sebenarnya ada satu lembaga sehingga orang bisa kapan saja, di mana saja bisa mengakses apa itu tsunami, bagaimana itu tsunami. Nah, jadi ini yang belum Ustaz. Dari dulu saya sudah mengatakan dalam beberapa forum, bagaimana kalau ini dibentuk satu badan khusus memang tsunami, apapun. Karena ini adalah satu peristiwa besar, Ustaz bilang tadi, kejadian besar dalam abad ini. Dan kita bukan ingin mengelak kejadian ini, tetapi kita mengambil iktibar, hikmah dari ini semua. Nah, Jepang juga tsunami. Nah, seharusnya juga kita bisa ada suatu koneksi antara Aceh sama Jepang tentang tsunami, sehingga bagaimana ini. Nah, apa yang bisa ini? Hari-hari ke depan apa yang kemungkinan berlaku. Nah, ini Ustaz. Jero, wow saja ya. Jero, baik sekali. Pemikiran yang sangat baik. Hendaknya di Aceh ini kita jadikan Universitas Tsunami. Luar biasa, Jadi dikaji. Dosen-dosennya kita datangkan dari Jepang. Iya, Ya. Bagaimana tahun berapa lagi misalnya. Iya. Itu kan ilmu pengetahuan bisa memprediksi. Iya. Yang lalu juga sudah pernah tsunami. Iya. 100 tahun yang lalu misalnya. Ada kemungkinan 100 tahun yang akan datang tsunami lagi. Lalu harus ada sarjana-sarjana putra Aceh asli yang ahli bidang geologi. Iya. Kepuru mau ikut letat, mai suang ribero, bangla sarjana ci bangai mandu. Iya. Gimana caranya bicara? Iya. Aceh cara. Iya. Dibuktikan dengan bunuh lagi kita buka. Mandana orang susah, doa nggak dapat rumah. Orang yang benar-benar victim itu korban dari tsunami sampai saat ini belum bangun. Dulu saya agak sedikit ini. Baru-baru tsunami saya tuh di ILO. Saya khusus di replacement strategi. Di ILO tuh khusus dibentuk di Aceh ini ada satu badan namanya replacement strategi yang kerjanya adalah tujuannya bagaimana merekayasa orang dan daerahnya bisa pulih kembali. Khususnya orang, mereka tidak tahu-tahu, dia dibuat satu kesibukan. Nah, dibuat dia ini, dia pelatihan, dibuat dia ini, livelihood semua, sumber daya diangkat. Ini replacement strategi, let's say mungkin for human being sekalian itu saat. Nah, ini semua program-program yang saya bilang dulu dari tsunami dulu bisa dimakan dalam seperti saya bilang Ustaz, lembaga tsunami ini di Aceh yang permanen tentunya. Karena ini kan kita manusia saat sampai hari ini hingga ke depan seperti Ustaz bilang tadi juga akan terjadi mungkin lagi tsunami atau kejadian lain atau nggak mesti di Aceh di lain sehingga orang lain bisa jadi mengambil pelajaran dengan hikmah. Jangan kita istilahnya saya bilang itu, saya jadi teringat tadi ketika saya bilang kita jadi seperti keledai jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Terjadi lagi tsunami kita nggak tahu apa-apa lagi. Padahal dulu ada beberapa kawan saya yang saya tahu ketika terjadi tsunami di Aceh ini, mereka itu pernah dinas di Irian Jaya. Oh ini katanya ada kawan saya yang tahu, oh ini katanya tsunami, ini air akan naik. Ayo kita lari ke gunung katanya. Betul Ustaz. Dia dengan santai dan keluarganya membawa semua yang penting-penting dia bawa lari ke gunung. Ini selamat. Karena dia ingat di Irian Jaya pernah terjadi seperti ini gempa begini-begini sehingga akan terjadi air naik. Dan itu ternyata betul. Nah hal seperti ini mau kita tahu semua Ustaz, misalnya itu. Informasi seperti ini kita tahu sehingga orang nggak seperti kemarin. Kenapa Ustaz? Karena sekali lagi tsunami ini sekali lagi saya lebih cenderung kepada orientasi ini adalah ayat Allah
ini semua tujuan kita adalah juga untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin fakultas apa tadi Ustaz bilang tadi Universitas Tsunami atau Institut Tsunami itu maaf saja jadi satu institusi lembaga atau universitas lembaga agama yang betul-betul lebih bermanfaat gitu Ustaz. Iya. Iya. Bahkan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang kiamat. Saya. Nah, bagaimana terjadi kiamat, tanda-tanda kiamat. Itu boleh masuk dalam kurikulum Universitas Tsunami itu. Oh, iya. Iya kan? Bagaimana kita mencari fenomena alam. Ya. Hah? Pas sekali. Jadi kalau belum tingkat universitas, fakultas aja lu. Institut ya. Institut. Institut. Maaf Ustaz. Astagfirullah. Institut Tsunami Aceh ya. Ya. Ada mahasiswa insyaallah. Ya, ada lembaganya dulu Ustaz. Ya. Dan ini termasuk ilmu baru. Ilmu baru walaupun ada dalam Al-Quran ada sumbernya ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Qiyamah, surah Al-Qari'ah, surah Zalzalah ya. Itu menjadi dalil-dalil dari ilmu ini. Tetapi yang menarik fenomena baru itu ada sebuah buku dikarang oleh Dr. Abdullah dosen Universitas dosen ITB ya, orang Aceh juga, bahwa di lempeng yang patah itu di dekat Timulu itu sekarang mengandung gas terbesar di dunia, tapi belum boleh butuh waktu entah 50 tahun yang akan datang. Nanti Aceh ini menjadi pengganti negara Timur Tengah. Kalau sekarang itu lebih banyak energi itu di Arab Saudi, di Iran, di Irak ya kan. Nanti di Aceh, di Pulau Simelu. Jadi sekarang sedang dimatangkan tuh gas alam terbesar di dunia. Gara-gara patah lempeng bumi yang tanggal 26 Desember 2004 itu. Nah, kalau ini betul-betul nanti benar, cucu-cucu kita nih akan menjadi orang-orang hebat nanti. Tapi kalau sekarang tidak ada universitas yang ada di Jepang, ketika kita ambil gas di Simelu nanti, jadi tenaga kerja kembali dari Amerika, dari Jepang, orang Aceh jadi supi motor, buruh kasar. Jadi buaya kerung Ustaz. Gitu. Jadi kan kalau kami sudah mati nih. Iya. Kan? Iya. Generasi yang akan datang, generasi Aceh itu mandum jak pesantren. Iya. Pesantren juga haruna. Dua ilmu agama. Iya. Tapi yang pelajari teknologi, yang pelajari tentang astronomi, yang mempelajari tentang geologi juga harus ada putra-putra Aceh. Iya. Bagaimana Ustaz? Iya, itu Ustaz. Itu untuk yang akan datang. Ya. Jadi tsunami ini ada hikmahnya. Ya, sekarang kan ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Ada badan ini, badan itu. Nah, mereka sepertinya ini eksklusif itu maksudnya kita Ustaz. Gitu. Iya. Yang kita masukkan adalah bagaimana ada suatu bentuk membawahi mungkin ya seperti Ustaz bilang tadi universitas atau institut apa gitu Ustaz. Yang mereka harus membicarakan masalah ini, mereka menginformasi masalah ini, dan ini kita sebenarnya biasanya kita mengajak pemerintah Jepang yang juga mereka kena musibah besar, mereka hari-hari untuk berafiliasi buka kampus misalnya seperti itu, seperti saya bilang tadi kan. Iya. Nah, jadi bukan hanya kalau BNPB, kesannya kan kalau ada bencana dia baru datang, baru muncul BNPB muncul. Nah, jadi hanya segitu saja. Dan ini pun secara fisik dan itu pun tidak menyeluruh. Iya. Nah, yang kita tahu adalah bagaimana mempelajari tanda-tanda ini dari awal sehingga kita ambil manfaatnya ke depan. Seperti kita anak cucu kita jangan sempat lagi kok tiba-tiba lagi gini-gini. Jadi tidak ada yang tiba-tiba. Allah SWT memberikan semua ini juga bencana ini juga ini dari Allah SWT. Maksud Allah SWT ya kita pahami lewat ayat-ayatnya, bukan saya kok pahami gitu kan. Maksud Allah SWT, Allah menunjukkan bahwa dirinya ada, inilah bentuknya seperti ini. Gitu. Maka kamu ya pelajarilah. Ya, Afwan seperti itu. Sekali lagi memang apapun
apapun dari kita nih yang terjadi dari kita nih, hal kecilkah, hal besarkah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bilang dari awal tadi kuncinya kita nih ngomong surga. Sehingga kalau kita kan kunci kita ngomong surga, maka kita ada titik temu. Tidak ada apa? Tidak ada hal yang maksudnya yang lain-lain, Ustaz. Apaan tuh, Ustaz? Ya, baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Kami juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, sambil kami juga turut berdoa kepada para arwah syuhada tsunami, baik laki-laki maupun perempuan. Tentu doa kami hanya khusus untuk orang-orang Islam saja. Kami tidak berdoa kepada orang non-Islam. Walaupun kami berdoa tidak akan sampai kan. Ya. Jadi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Jadi kita berdoa terus, dan kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tapi Allah membimbing kita menghadapi 15 tahun gempa dan tsunami ini adalah dengan tabah dan sabar, karena orang-orang yang sabar dalam musibah ini, kita akan mendapat pahala lagi. Mendapat pahala dari Allah SWT. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah SWT, orang-orang yang diberi cobaan oleh Allah, fabashiri sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada mereka karena kesabaran mereka. Apa itu berita gembira? Berita gembira adalah surga bagi orang-orang yang sabar. Jadi rela orang tua kita, anak, suami, orang-orang yang kita cintai 15 tahun yang lalu dijemput oleh Allah SWT pergi ke alam barzah. Apakah kita tahu di mana kuburannya atau tidak? Tetapi yang paling penting mereka itu mendapat pahala syahid, baik laki-laki maupun perempuan. Kita yang hidup ini belum tentu mendapat pahala syahid. Maka ada tugas kita. Nanti akan kita ceritakan. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.